Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu hadis. Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya berkaitan dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mengenai Al-Quran ini, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai sahabat yang paling ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Karena secara khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan rekomendasi melalui doa khusus untuk Ibnu Abbas. Beliau berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah ia at-ta'wil, maksudnya adalah tafsir Al-Quran, wa faqihu fid din, dan berikan pemahaman tentang agama kepadanya. Atas dasar doa yang kita sebut sebagai rekomendasi khusus inilah, sahabat Ibnu Abbas, walaupun dilihat dari segi umurnya adalah sangat junior dibanding dari sahabat senior lainnya, tapi ketika bicara masalah Al-Quran, beliau menjadi referensi. Salah satu pernyataan Ibnu Abbas yang dijadikan referensi oleh para ulama, khususnya para ulama ulumul Quran. Misalnya dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa Ibnu Abbas memeta, jadi memberikan peta bahwa Al-Quran itu secara garis besarnya ada empat macam bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ada ayat-ayat Al-Quran yang boleh dikata semua orang tahu maksudnya. Ayat-ayat seperti ini kadang bahkan memang tidak memerlukan tafsir, karena begitu dibaca orang sudah bisa mengerti. Ya, taruhlah misalnya ketika kita membaca Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, mungkin ayat-ayat seperti ini tidak perlu membuka kitab-kitab tafsir untuk mengetahui penjelasannya. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab tafsir tidak semuanya ayat dijelaskan, karena dianggap ayat-ayat tertentu itu tidak memerlukan penjelasan lebih jauh. Cukup terjemahan sudah bisa dimengerti. Yang kedua, ada ayat Al-Quran yang bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali oleh ahli bahasa Arab. Artinya ada ayat-ayat tertentu dari Al-Quran yang tidak bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali ada penjelasan dari ahli bahasa Arab. Ya, karena memang pada dasarnya Al-Quran ini kan adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab pun juga bermacam-macam, apalagi menggunakan bahasa yang bisa dipahami sesuai dengan pendekatan kaidah bahasa. Karena terkadang ada ayat Al-Quran lain yang disebutkan, lain yang dimaksud. Ya, termasuklah penggunaan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah misalnya, itu mengandung banyak arti, dan biasanya yang paling tahu seperti ini tentu adalah orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Begitu juga penggunaan derivasi bahasa, ya, jadi dari satu kata kemudian berubah menjadi bentuk yang lain, ini semua ada makna-makna yang tertentu. Begitu ada perubahan bentuk kata maka itu kemudian juga diiringi dengan perubahan makna. Nah, ini yang paling banyak tahu adalah ahli bahasa Arab. Yang ketiga, ada ayat-ayat yang tidak ada yang tahu kecuali penjelasan para ulama. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian
ada kaidah-kaidah yang biasa digunakan para ahli tafsir, baik kaidah usul fikih, kaidah usuluddin, termasuk kaidah ilmu hadis. Nah, dalam konteks inilah hubungannya dengan materi yang akan kami sampaikan ini, bahwa ada ayat-ayat Al-Quran memang tidak cukup dengan terjemahan, ya, tidak cukup dengan pendekatan bahasa, tapi memerlukan penjelasan dari para ulama, ya. Baik ketika ayat itu berkaitan dengan persoalan hukum, maka kaidah-kaidah hukumlah dipakai. Ketika ada ayat yang kemudian tidak bisa jelas kecuali dengan penjelasan kaidah hadis, kaidah ilmu hadis, maka itulah yang kemudian bisa menguraikannya. Nah, yang keempat, ada ayat-ayat yang memang tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat seperti ini tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, cukup kita imani, ya, karena nanti bisa salah. Nah, inilah yang kemudian kalau istilahnya As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, ketika sampai pada ayat-ayat tertentu, beliau cuma mengucapkan Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya, ya. Walaupun kadang-kadang ada juga memberikan penjelasan hanya sedikit sekali, sekedar pengantar, tapi untuk mendalami lebih jauh itu tidak perlu, ya, karena itu masuk kategori wilayah kaplingan Allah. Nah, jadi adanya pemetaan seperti ini, maka kita bisa mengerti, oh iya, memang ada ayat-ayat tertentu yang tidak bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali ada penjelasan dari hadis itu. Nah, dari mana hadis itu kita tahu? Ya, dari penjelasan para ulama. Saya kira dalam konteks inilah ya kemudian materi ini sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya adalah hadis berfungsi sebagai bayanut tafsir, yaitu hadis yang menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana penjelasan hadis terhadap Al-Quran? Para ulama sudah menjelaskan, pertama secara garis besarnya yaitu bayanut tafsir, ya. Yang kedua bayanut takkid, ya. Bayanut takkid ini penjelasan Al-Quran tetapi tidak terlalu jauh, hanya semacam penegasan kembali terhadap apa yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Jadi hanya ditegaskan, ya. Jadi ada ungkapan di dalam Al-Quran, lalu kemudian ada hadis yang datang hanya untuk memperkuat, menegaskan. Jadi bukan menjelaskan secara rinci. Nah, itu namanya bayanut takkid, dan ayat hadis-hadis seperti ini cukup banyak. Yang ketiga namanya bayanut tasyri', ya. Dalam istilah yang lain oleh para ulama biasa juga menyebutkan dengan bayanut takrir, ya. Hadis menetapkan suatu hukum yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu disebut dengan bayanut tasyri' atau bayanut takrir, ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah bayanut tafsir yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Nah, bayanut tafsir ini ada 3 macam bentuknya, ya. Kita mengambil di antaranya nih, kita menyebutkan, karena ada yang menambahkan nanti bayanut nasakh. Yang pertama itu disebut dengan bayanut tafsil, ya, yaitu penjelasan hadis terhadap Al-Quran secara rinci terhadap ayat-ayat yang bersifat mujmal, bersifat global, ya. Contoh misalnya ayat-ayat Al-Quran ini memang salah satu gayanya itu adalah menggunakan bahasa yang bersifat global, ya, bersifat mujmal. Contoh, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Seperti apa bentuknya mendirikan sholat? Seperti apa bentuknya dalam prosesi menunaikan zakat? Ini yang tidak ada dalam Al-Quran. Cuma katakan
dirikan sholat, laksanakan sholat. Tapi tidak ada penjelasan lebih jauh bagaimana cara melaksanakannya dengan baik dan benar dari awal sampai akhir. Ini yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diutus oleh Allah, salah satu fungsinya itu yang kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, anzalna ilaika dzikra litubayyina, untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Jadi cara melaksanakan atau mendirikan salat ini yang kemudian dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbir, ya, bahkan sebelum takbir, karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan di situ bahwa idza kuntum ila sholati fa ahsinul wudu'a, kalau kamu ingin mendirikan salat, perbaikilah wudu'mu terlebih dahulu, summa istaqbil qiblata, kemudian menghadapkan wajahmu ke kiblat. Nah, baru fakabbiru, kemudian bertakbirlah. Maksudnya mulailah dengan takbiratul ihram. Nah, nanti hadis lain nanti menjelaskan tentang setelah takbiratul ihram itu apa yang dibaca oleh Rasulullah. Beliau diam sejenak, lalu kemudian melanjutkan dengan membaca Fatihah. Nanti belakangan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda baca? Baru beliau menjelaskan, oh kami baca doa iftitah. Nanti bacaan doa iftitah itu dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Jadi hadis-hadis yang terpisah-pisah itulah nanti dihimpun, lalu kemudian dirumuskan oleh para ulama bahwa sebelum sholat berwudu dengan baik dan benar, kemudian menghadapkan arah kiblat, lalu kemudian bertakbir. Nanti bagaimana proses takbirnya, angkat tangannya, itu juga dijelaskan oleh hadis, ya. Lalu kemudian baca doa iftitah, lalu bacaan, walaupun dalam hadis Bukhari yang satunya menjelaskan faqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tapi hadis ini, ya, sekali lagi pernah kita jelaskan dalam materi pembahasan yang sebelumnya, bahwa ini ada konteksnya. Ini tentu yang diminta dalam teks ini berkaitan dengan orang yang baru belajar tata cara sholat. Nah, tapi ada hadis yang lain bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini juga rawahul Bukhari, bahwa tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dari hadis inilah dirumuskan oleh para ulama bahwa salah satu rukun salat itu adalah membaca Al-Fatihah. Nanti seterusnya membaca Fatihah, baru Rasulullah membaca surat-surat. Nah, nanti pembacaan surat-surat ini lain lagi hadisnya menjelaskan. Nanti dalam hadis yang lain juga dijelaskan setelah itu beliau ruku, lalu tumaknina, lalu kemudian bangkit, tidak namanya, apa yang beliau baca itu dijelaskan dalam hadis lain. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang tata cara salat hanya sekedar gerakannya, tapi mengenai bacaannya itu dijelaskan dalam hadis-hadis yang lainnya. Dan seterusnya sujud, bangkit lagi, sampailah mengucapkan assalamualaikum. Ini semua tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran, tapi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menguraikan secara rinci. Inilah yang dimaksud dengan bayanut tafsil, ya, tafsil L bukan R, ya, tafsil secara rinci. Nah, jadi, ini juga perlu kita tambahkan bahwa mengenai tata cara Rasulullah yang dijelaskan oleh hadis, yang saya tahu sampai detik ini tidak ada satu hadis yang menguraikan komplit dari awal sampai akhir tata cara Rasulullah dalam satu hadis, tunda. Dari mana? Ya, dari hadis satu, hadis ini, dikumpullah satu hadis itu, ya, dikumpullah satu hadis, barulah tergambar, oh ternyata tata cara Rasulullah seperti ini. Maka kenapa para ulama menyusun bahwa rukunnya sholat ada menyebutkan 13, rukunnya sholat ada 17 atau 18 dan seterusnya? Karena itu semua setelah membaca hadis-hadis Rasulullah mengenai tata cara sholatnya, lalu disimpulkan, oh ini yang rukun, oh ini yang syarat, oh ini yang sunnahnya dan seterusnya.
Nah, makanya tidak ada ahli fikih yang tidak mengerti hadis, karena lahirnya sebuah kesimpulan dari yang kita sebut sebagai fikih itu ya diambil dari hadis. Maka itulah yang disebut dengan dalil-dalil terperinci. Nah, itu definisinya fikih. Nah, inilah gambaran ya bahwa orang kalau mau menjalankan agamanya dengan baik dan benar, dengan cukup berdasar pada Al-Quran, itu tidak mungkin. Karena Al-Quran itu ya bahasanya sangat global ya pada satu tertentu. Begitu juga tentang haji. Dalam Al-Quran ya cuma disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat yang lain atimul hajja wal umrata lillah. Jadi telah diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa atimul hajja wal umrata lillahi, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Lalu bagaimana cara menyempurnakannya? Bagaimana prosesi haji dan umrah itu? Ya. Nah, inilah yang kemudian prosesinya yang mulai dari miqat, ya, memakai pakaian ihram, ya, dengan berniat, masang niat, lalu kemudian masuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, lalu kemudian sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, lalu kemudian wukuf di Arafah, melontar jumrah, dan seterusnya sampai pada tahallul. Dari mana penjelasan secara rinci tentang prosesi ibadah seperti ini? Itu tidak ada uraiannya di dalam Al-Quran, tapi justru dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan bayanut tafsil. Oh iya, ada hal yang saya lupa tadi berkaitan dengan sholat ya. Ini saya pikir penting karena ya bisa orang salah paham lah. Seperti misalnya sampai hari ini kan ada kelompok yang saya pernah dengar bahwa ada orang sholat tidak menggunakan 5 waktu. Ya, dia hanya 3 waktu. Dalam bahasa daerah itu 3 waktu. Nah, kenapa? Karena di Al-Quran hanya 3 waktu. Nah, misalnya Anda buka surah Al-Isra ayat 78. Situ bunyinya aqimis sholata liduluki syamsi 1. Ila ghasaqil laili 2. Nah, baru yang ketiga wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, dalam ayat ini cuma ada 3. Yaitu dirikanlah sholat karena sudah tergelincir matahari. Ila ghasaqil laili sampai masuk waktu malam. Baru yang ketiga wa Qur'anal fajri. Nah, bukan wa Qur'anas subuhi. Ini kalau orang bicara Al-Quran tanpa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan hadis dan penjelasan para ulama, itulah yang kadang-kadang pokoknya tidak ada sholat subuh, yang ada sholat fajar, karena Al-Quran mengatakan tidak ada 5 waktu, yang ada cuma 3 waktu. Nah, ini padahal ini bahasa Al-Quran, lalu penjelasannya 5 waktu dari hadis. Dari mana? Dari praktek perbuatan Rasulullah ketika masuk waktu duhur. Ya, idza zalatis syamsu, kalau matahari sudah melewati batas pertengahan, itu namanya duluk. Nah, itulah duluk masuk kategori pengertian sholat duhur. Nah, lalu kemudian lewati batas dari bayan dari tubuh kita lebih panjang daripada bayang-bayangnya lebih panjang daripada tubuh kita. Ini itu sudah melewati waktu duhur, masuklah waktu asar. Itu masuk kategori dulukis syamsi. Nah, baru yang ketiga, ketika matahari terbenam, masuklah waktu maghrib. Nah, para ulama memberikan tafsiran bahwa yang dimaksud dulukis syamsi dalam ayat ini meliputi 3 waktu, waktu duhur, asar, dan maghrib. Ya. Baru ghasaqil laili ketika masuk gelap malam. Malam itu yang dimaksud dengan sholat isya. Nah, jadi sudah 4. Ya, walaupun nanti juga ada menyebutkan malam itu maghrib ya dan isya, tapi banyak penjelasan para ulama itu al-lail itu
malam itu adalah Isya. Makanya sholat Isya itu yang paling bagus ketika sudah betul-betul al-lail. Lail itu artinya gelap, hitam. Itu betul-betul lail. Itulah sholat Isya. Makanya kalau masih ada mega-mega merah, makanya kalau matahari itu baru terbenam, itu masih ada mega-mega merahnya, itu belum Isya. Ya, jadi itu yang paling bagus. Ya, itu yang al-lail. Nah, yang kelima itu Quran al-Fajri, waktu subuh. Itu. Nah, dari mana penjelasan? Dari pertama tadi itu dari hadis di mana Rasulullah mempraktekkan juga dalam bentuk kaulianya ada penjelasan tentang 5 waktu ini. Nah, jadi sekali lagi inilah tafsiran. Wa Quran al-Fajri yang dimaksud itu salat subuh. Kenapa sebutkan Quran? Nah, ini juga penting saya tambahkan sedikit ya penjelasan tentang ini. Wa Quran al-Fajri. Kenapa ketika bicara tentang waktu subuh disebutkan Quran? Ya, Quran itu maksudnya bacaan. Salah satu penjelasan ulama tafsir bahwa bacaan-bacaan yang kita baca pada waktu salat subuh sebaiknya lebih panjang bacaannya dibanding daripada waktu-waktu yang lain. Karena pada waktu kita sholat fajar disitulah bacaan. Gitu. Jangan misalnya pada waktu sholat subuh malah yang dibaca wal asri, yang dibaca qul huwallahu ahad, tapi begitu sholat maghrib malah yang dibaca Alif Lam Tanzil, ada yang baca lagi surat Al-Kahfi pada malam Jumat pada waktu maghrib. Lebih panjang bacaannya maghrib daripada sholat Jumat. Nah, ini penting. Jadi di mana menjelaskan para ulama, terutama ulama-ulama fikih dan ulama tafsir. Jangan dibalik-balik. Nah, jadi itu salah satu tafsiran kenapa disebut Quran al-Fajri, Quran bacaan, ya supaya bacaannya itu lebih panjang. Karena pada waktu salat subuh itu karena masyhuda, ya, inna Quran al-Fajri karena disaksikan oleh para malaikat. Nah, malaikat ya, penjaga malam dan siang itu berkumpul pada waktu subuh itu, mereka semuanya menyaksikan, maka itu inilah salah satu makna. Ya, ini contoh tentang bayanut tafsil. Nah, begitu juga masalah zakat. Ya, atuz zakata, keluarkan zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka itu sebagai zakat untuk mensucikan dan membersihkan untuk mereka. Nah, itu. Tapi bagaimana penjelasan lebih jauh? Berapa persen? Nah, yang orang menggunakan istilah 2,5% zakat mal. Kalau mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilogram beras misalnya, dan seterusnya. Dari mana penjelasan tentang angka-angka seperti ini? Itu semua dijelaskan oleh hadis. Oleh hadis. Jadi tidak ada uraian lebih panjang, lebih rinci dalam Al-Quran. Ini sekali lagi inilah contoh namanya bayanu at-tafsil. Begitu juga puasa, ya. Puasa itu cuma kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi bagaimana prosesinya lebih jauh, itu uraiannya ada di hadis. Bagaimana Rasulullah bangun sahur, ya, itu dijelaskan oleh hadis. Walaupun ada di Al-Baqarah 187, ya, kulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu minal aswadil fajr, ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abadi minal khaitil aswadi minal fajri. Ya. Jadi makan dan minumlah sampai jelas bagi kamu antara benang hitam, ya, dengan benang putih. Ya, ya ini maksudnya sampai terbit fajar. Ya, itu. Atimus syama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai masuk ke malam. Itu perintah untuk berbuka puasa. Nah, jadi rincian-rincian lebih lanjutnya ada di hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah gambaran, apalagi dalam persoalan-persoalan yang lain. Nah, jadi terutama ibadah sholat lah, ya, karena yang menjelaskan semua tentang sholat jama, menjama, menggabung dua sholat dalam satu waktu pelaksanaannya, apalagi tentang tahiyat. Bagaimana bacaan-bacaan tahiyat itu sudah ada di Al-Quran. Jangan sampai karena pakai Al-Quran tidak ada dalam Al-Quran baru kemudian tidak mau tahiyat. Nah, ini repot. Nah, jadi sekali lagi materi ini yang kita sebut sebagai fungsi hadis terhadap Al-Quran, salah satunya bayanut tafsir, yang kemudian terbagi atas 3, bayanut tafsil, yang kedua bayanut takyid, dan yang ketiga adalah bayanut taksis, adalah sangat penting
untuk menghindari kesalahpahaman kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Apalagi ngaku-ngaku pokoknya kita kembali kepada Al-Quran. Jadi saya kira inilah, karena memang cukup panjang materi ini, kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.